Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab As-Sahaba. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi adalah manusia yang dipuji oleh Allah. Allah turunkan ayat dari langit untuk memuji para sahabat. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat Nabi. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 100, kalau ingin diridhoi oleh Allah harus menjadi salah satu di antara tiga golongan ini. Jadi setelah menyebut tiga golongan ini, Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Artinya kalau kita ingin diridhoi, ya harus menjadi salah satu di antara tiga kelompok tersebut. Siapa saja tiga kelompok itu? Coba kita ulangi. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Dari tiga golongan ini, golongan pertama kita nggak mungkin masuk, muhajirin, sudah selesai kan masanya. Wal ansar, dan golongan ansar, selesai masanya. Nggak ada pilihan bagi kita kecuali pilihan yang terakhir untuk diridhai Allah. Apa itu? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Para sahabat. Artinya kalau ingin diridhoi, ya harus mau mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lah kita nggak mungkin mengikuti kalau nggak paham mereka. Kita nggak kenal, nggak cinta. Maka dari itulah kita harus mempelajari tentang para sahabat supaya tahu siapa mereka dan bisa mengikuti mereka. Abdullah bin Mas'ud pernah memuji sahabat. Sahabat di mata sahabat. Abdullah bin Mas'ud pernah menasihati para tabi'in. Sahabat-sahabat senior banyak yang wafat. Abu Bakar wafat,
Umar wafat, Utsman, Ali. Abdullah bin Mas'ud menasihati para tabi'in dan mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Barang siapa di antara kalian ingin mencari suri toladan, ambillah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang diajak ngomong adalah para tabi'in. Ambillah keteladanan itu dari orang yang sudah meninggal. Siapa maksudnya? Siapa maksudnya? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Jangan mengidolakan orang yang belum mati. Itu wasiatnya Abdullah bin Mas'ud. Jangan mengidolakan, ngefan, mengikuti dan berlebih-lebihan terhadap orang yang masih hidup. Kenapa? La tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Yang jelas-jelas saja, yaitu para sahabat yang sudah wafat. Kata beliau, haula'i ahsanu hadhil ummah quluban, ahsanu hadhil ummah halan. Mereka adalah manusia yang paling bagus keadaannya. Wa abarruha quluban. Haula'i afdalu hadhil ummah, yakni haula'i afdalu hadhil ummah quluban wa ahsanuhum halan. Mereka adalah manusia yang paling bagus keadaannya dari umat ini, yang paling bersih hatinya. Wa a'maqahum ilman, yang paling dalam ilmunya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat Nabi. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak-jejak para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena para sahabat berada di atas jalan yang lurus. Dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah melihat hati-hatinya manusia yang ada di dunia ini, maka Allah menjumpai hatinya Rasulullah adalah sebaik-baik hati di muka bumi. Tsumma nadharallahu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hati-hatinya para sahabat Nabi setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjumpai hatinya para sahabat adalah sebaik-baik hati di muka bumi. Maka Allah pilih para sahabat untuk menemani nabinya menegakkan agama bersamanya. Maka dari itulah kita harus mencintai para sahabat Nabi. Dan mencintai sahabat Nabi adalah min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Mencintai sahabat adalah pokok dasar akidah ahlu sunnah. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang Syiah. Imam Ahmad tuh nulis kitab, Pak. Perhatikan. Imam Ahmad punya kitab namanya Usulus Sunnah, pondasi-pondasi sunnah. Yang ditulis pertama kali beliau bukan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan. Kata beliau, Usulus Sunnah indana, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah. Yang pertama, menurut kami, kata Imam Ahmad, yang pertama adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Itu yang ditulis pertama kali Imam Ahmad. Mengapa Imam Ahmad menulis berpegang teguh dengan manhaj sahabat? Itu yang pertama. Kenapa kok nggak ditulis berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Ada yang tahu jawabannya mengapa? Imam Ahmad mengatakan pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, beliau tidak mengatakan yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Enggak ngomong gitu beliau. Tapi yang pertama kata beliau adalah apa? Berpegang teguh dengan manhaj sahabat. Kok bisa gitu? Betul. Iya. Karena kalau Al-Quran dan Sunnah itu nggak usah diomongkan. Semua ngaku Al-Quran dan Sunnah. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Khawarij, Murji'ah, semuanya ngaku Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Ahmad mengambil yang paling inti. Tidak sekedar Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Tentunya dengan pemahaman
as-sahabat. Maka dari itulah kita kajikan kitab ini supaya kita tahu haknya para sahabat. Tapi ikhwatal iman, indana al-an yakni Abdurrahman bin Auf. Ada Abdurrahman bin Auf. Apa saja atau siapa Abdurrahman bin Auf? Huwa min kibaris sahabah wa minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Beliau termasuk pembesarnya para sahabat dan termasuk yang awal-awal pertama kali masuk Islam. Wa huwa minal ladzina hajaru hijrataini al-hijrataini. Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat Nabi yang hijrah 2 kali. Termasuk yang hijrah berapa kali? 2 kali. Yang pertama al-hijrah ila al-Habasyah. Pergi menyeberangi Laut Merah, mengarungi samudra, naik kapal, pergi ke negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang kurang lebih Ethiopia. Kulturnya beda, bahasanya beda, bangsanya beda, rasnya beda, budayanya beda. Hijrah ke sana. Yang kedua hijrah ke mana? Ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Kana ismuhu fil jahiliyah Abdu Amr. Nama Abdurrahman bin Auf ketika jahiliyah Abdu Amr, hambanya Amr, atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ketika masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah. Fasammahun nabiyyu Abdurrahman. Ketika masuk Islam maka namanya diganti Nabi, yang aslinya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, diganti Abdurrahman, hambanya Allah Ar-Rahman. Ini dalil untuk mengubah nama jika nama itu jelek. Jika nama itu tidak bagus, maka diganti. Itu sunnahnya Rasulullah. Hanya ngasih nama anak harus yang bagus. Kata orang Arab, masmuka a'rif abaka. Siapa namamu, aku tahu siapa bapakmu. Kalau ada orang anaknya namanya Umar, ada orang namanya Abu Bakar, nah ini bapaknya nggak mungkin Syiah. Ini bapaknya, ini sunnah. Kalau ada orang namanya Arjuna, dulurnya namanya Bima, Gareng, ya, saya punya teman sekelas namanya Gareng. Syekh kalau manggil itu kerepotan, karena kan bahasa Arab. Gorinj, padahal Gareng dipanggil Gorinj. Nah, itu bapaknya suka wayang. Kalau anaknya namanya Ronaldo, Batistuta, nah ini bapaknya suka main sepak bola. Hanya kalau ngasih nama anak itu harus bagus. Masmuka a'rif abaka. Siapa namamu, aku tahu siapa bapak. Terutama orang Indonesia ngasih namanya panjang gitu. Namanya cuma satu aja. Seluruh sahabat namanya satu. Utsman, Omar, Abu Bakar. Abu Bakar itu satu, putu-putu pilih. Ya. Para nabi namanya satu kata. Para sahabat semuanya namanya satu kata. Fulan bin siapa, kan gitu kan? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid. Namanya satu-satu. Para nabi semua namanya satu. Ya kecuali orang desa ini. Orangnya satu namanya 5. Ya kan? Nah, diganti sama Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Yang aslinya Abdu Amr atau Abdul Ka'bah diganti apa? Abdurrahman. Apa saja keutamaannya Abdurrahman bin Auf? Yang pertama, huwa ahadul asyra al-masyhud lahum bil jannah. Abdurrahman bin Auf ini dijamin masuk surga. Seandainya Abdurrahman bin Auf tidak punya keutamaan kecuali satu saja, bahwa distempel masuk surga melalui lisan Rasulullah, sudah cukup. Seandainya nggak punya keutamaan lain nggak apa-apa. Seandainya Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Talha bin Ubaidillah, Zubair. 10 yang dijamin masuk surga. Di antaranya Abdurrahman bin Auf.
Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf itu masuk surga. Nah, ini keutamaan luar biasa ini. Nah, itu pun para sahabat gak pede. Gak pede meskipun sudah distempel Nabi seperti itu. Dan Nabi tidak menarik ucapannya sampai wafat. Tetapi para sahabat masih takut sama Allah. Sedekahnya luar biasa. Ini keutamaan pertama. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Wa min manakibihi anna an-nabiyya da'allaha lahu an yasqiyahu min salsabilil jannah. Termasuk keutamaannya Abdurrahman bin Auf adalah Rasulullah mendoakannya secara khusus agar dia minum dari mata air surga. Ceritanya bagaimana kok bisa begitu? Begini ceritanya. Taqulu Ummu Salamah istrinya Rasulullah. Ummu Salamah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li azwajihi. Dulu aku pernah mendengar Rasulullah berkata kepada istri-istrinya, termasuk beliau juga. Innalladzi yahnu 'alaikunna ba'di lahu was-sadiqul bar. Sesungguhnya orang yang perhatian kepada kalian setelah aku mati nanti adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang berbakti. Setelah itu Nabi mengatakan, Allahumma sqi Abdurrahman bin Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, berikan air minum, mata air surga kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi kan Rasulullah belum wafat kan? Belum terbukti siapa nanti yang paling perhatian dengan istri-istrinya Nabi. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Rasulullah berkata kepada kami, para istrinya Nabi. Yang ngomong adalah Ummu Salamah. Rasulullah pernah berkata kepada para istri-istrinya, innalladzi yahnu 'alaikunna ba'di lahu was-sadiqul bar. Sesungguhnya yang penyayang, yang perhatian, yang memperhatikan keadaan kalian setelah aku mati nanti adalah seorang yang as-sadiq, yang jujur, al-bar, yang berbakti, yang setia. Setelah Rasulullah ngomong kayak gitu, Rasulullah mengatakan, ya Allah, berikan minum kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air surga. Zaman berlalu, Rasulullah wafat. Wafat. Kemudian Abu Bakar wafat dan seterusnya. Rasulullah wafat. Para istrinya Nabi ya tidak ada yang menafkahi karena Rasul sudah wafat. Maka terbukti ucapannya Rasulullah. Perhatikan, Aisyah berkata, karena Rasulullah yaqulu, dahulu Rasulullah pernah berkata, inna amrakunna lamimma yuhimmuni ba'di. Sesungguhnya perkara kalian wahai istri-istriku termasuk yang aku perhatikan nanti setelah kematianku, termasuk yang aku pikiri bagaimana nanti kalian setelah kematianku. Walan yasbiru alaikunna illa sabirun. Tidak ada orang yang sabar terhadap kalian wahai istri-istriku kecuali orang-orang yang memang sabar. Tsumma qalat, perhatikan. Kemudian Aisyah berkata kepada anaknya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sudah wafat. Maka Abu Salamah, namanya anaknya Abdurrahman bin Auf, namanya Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Aisyah berkata, fasaqallahu abaka min salsabilil jannah. Semoga Allah memberikan minum, semoga Allah memberi minum kepada bapakmu dari mata air surga. Karena aku dulu pernah mendengar Rasulullah berkata seperti itu. Kana wasala azwajan nabi bimalin bi arba'ina alfan. Dahulu ayahmu telah mengirim kepada kami uang sebanyak 40.000 dibagikan kepada kami istri-istrinya Nabi. Jadi terbukti, omongannya Nabi lo terbukti bahwa nanti setelah kematianku orang yang paling perhatian terhadap kebutuhan kalian adalah orang yang paling penyayang, orang yang paling sabar. Kemudian setelah itu Rasulullah mendoakan Abdurrahman bin Auf. Zaman telah berlalu dan itu kenyataan terbukti. Abdurrahman bin Auf itu selalu ngasih ke keluarganya Nabi. Lihat, jangan sampai istri-istri Nabi itu kekurangan. Dan memang itulah cara berbakti kepada orang yang sudah wafat. Cara berbakti kepada orang yang sudah wafat adalah memuliakan keluarganya. Sama dengan kita, kalau ada seseorang yang ibunya sudah wafat, ayahnya sudah wafat,
cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah perbaiki hubunganmu dengan kerabatnya ayah dan ibu kita. Dan kerabat kita, kerabat ibu kita yang paling kerabat siapa? Saya ulangi ya. Kalau bapak dan ibu kita wafat, salah satu cara berbakti kepada beliau berdua, salah satu caranya adalah menyambung tali rohimnya ibu bapak kita. Pertanyaannya, tali rohim ibu bapak yang paling rohim siapa? Anaknya bapak dan ibu kita. Siapa anaknya bapak dan ibu kita? Saudara kita. Makanya jangan sampai ibu bapak mati kemudian anak adik kakak tukaran rebutan warisan. Waduh, itu nggak sayang sama orang tuanya itu. Karena cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah memperbaiki hubungan dengan keluarganya si mayit. Lah keluarganya si mayit diantaranya ya anaknya si mayit. Makanya nggak boleh. Dan itu dipraktekkan sama Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah wafat selalu perhatian, kira-kira kurang apa istrinya Nabi ini. Jangan sampai nggak ada makanan di rumahnya dikirimi Abdurrahman bin Auf. Terbukti ucapannya Nabi. Makanya Abdurrahman bin Auf secara khusus didoakan Nabi ya supaya diberi air minum dari mata air surga. Nomor 3, keutamaan Abdurrahman bin Auf nomor 3. Wa min manaqibihi annahu ahadus sittah ashabus syura alladzina akhbara Umar ibn Khattab anna Rasulullah tufiya wa radin anhu. Termasuk keutamaannya Abdurrahman bin Auf adalah bahwa beliau termasuk 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah dalam perkara siapa yang jadi khalifah. Dan Umar bin Khattab mengatakan, aku tunjuk 6 orang itu karena aku tahu Rasulullah wafat dalam keadaan ridho dengan 6 orang ini. Siapa 6 orang ini? Utsman bin Affan. Kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Jadi Umar sebelum wafat, jadi begini ceritanya. Pada waktu itu Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngimami sholat subuh. Ketika sudah mulai takbir, sudah membaca ayat, datanglah al-mal'un, orang yang terlaknat, siapa namanya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia masuk barisan dan membunuh, menusuk perutnya Sayyiduna Umar dengan khonjar dengan beberapa kali. Maka tersungkurlah Sayyiduna Umar bin Khattab, bersimbah darah. Imamnya nggak ada, zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada tahu apa yang terjadi di depan imam, nggak ada yang tahu. Yang tahu yang di depan. Nah kebetulan yang di belakang Umar bin Khattab siapa namanya? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau sholat jamaah luar biasa. Ketika Umar tersungkur, itu yang di belakangnya Umar Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang pernah ngimami Rasulullah. Yang pernah ngimami Rasulullah Abdurrahman bin Auf sama Abu Bakar. Pernah sholat subuh Rasul dalam menyelesaikan hajatnya lama, nggak selesai-selesai. Akhirnya orang nunjuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ngimami sholat. Setelah salam ternyata Rasulullah masbuk, berdiri melengkapi sholat. Oh orang-orang gak enak, oh gimana ini? Kok kita ngelancangi Rasulullah? Rasulullah malah masbuk di belakang. Setelah sholat, kata Rasulullah, ahsantum, ahsantum, ahsantum. Apa maksudnya? Benar, benar. Yang kalian lakukan sudah apa? Sudah benar. Berarti tindakan Abdurrahman bin Auf jadi imam diridhoi oleh siapa? Rasul. Ketika Umar bin Khattab tersungkur, diganti sama Abdurrahman bin Auf. Sholatnya diperingan. Nah, setelah selesai langsung Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya bersimbah darah, dikasih air minum, dikasih susu. Ternyata susunya keluar dari perut beliau. Maka Umar tahu hidupnya sudah nggak lama lagi. Maka Umar bin Khattab berkata kepada anaknya, dan ini sudah sering saya ceritakan di sini, wahai anakku, tolong segera engkau datang ke rumahnya Aisyah, istrinya Nabi. Tolong sampaikan kepadanya, aku ingin dikubur di samping kedua makam sahabatku. Maka segera Abdullah bin Umar berkata kepada Aisyah, berjalan menuju rumahnya Aisyah, wahai
Ibunda Aisyah, sesungguhnya Umar bin Khattab tertusuk. Maka Aisyah nangis sedih karena mendengarkan berita itu. Beliau mengucapkan salam kepadamu, dan Umar bin Khattab, dia gak mengatakan Amirul Mukminin karena dilarang sama Umar. Jangan kau katakan Amirul Mukminin, katakan Umar saja. Sesungguhnya Umar menginginkan agar dikubur di samping kedua sahabatnya. Jika engkau ridho, maka kata Aisyah, sebenarnya aku ingin tempat itu menjadi kuburanku nanti. Tapi karena Umar bin Khattab Amirul Mukminin menginginkannya, ya sudah, aku relakan hakku. Makanya, jadi kalau antum lihat kamarnya Rasulullah itu kan, yang kuburannya Rasulullah, kemudian siapa? Abu Bakar, terus ya antum kalau lewat di Masjid Nabawi itu, kalau ke umrah, misalnya ini anggaplah jendelanya Nabi, jendela kamar itu, sampai dari sana kan, itu posisi Rasulullah begini, posisinya Rasulullah dari sini ke sini, posisinya Abu Bakar dari sini, posisinya Umar begini. Jadi bukan begini, bukan, paham maksudnya? Dimakamkan di situ Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika sudah dikubur di situ, itu Aisyah itu masang tirai, tidak berani buka baju. Padahal Umar wafat loh. Adapun Rasulullah itu suamiku, adapun Abu Bakar siapa? Bapakku. Adapun Umar orang lain, maka dikasih tirai. Nggak mau kelihatan Umar. Padahal Umar sudah wafat. Itu saking menjaga apa? Kesuciannya, yaitu ibunda kita. Oke, kembali Abdullah bin Umar. Wahai ayahanda, Aisyah sudah mengizinkan jika engkau nanti dikubur di tempat itu. Terus setelah itu datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya menyentuh tanah, isbal. Dia mengatakan, absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Amirul Mukminin. Engkau adalah orang yang adil, engkau adalah seorang pemimpin yang dijamin masuk surga, engkau dijamin mati syahid. Surga akan menantimu. Absyir, absyir ya Amirul Mukminin. Kemudian laki-laki ini pergi, pemuda ini. Maka Umar bin Khattab dalam kondisi hampir wafat loh ini. Umar bin Khattab hampir wafat, melihat pakaiannya pemuda itu jatuh ke tanah. Maka Umar berkata kepada keluarganya, panggil lagi pemuda itu, panggil lagi. Maka didatangkan ke depan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab berkata dengan ucapannya yang sangat terkenal. Umar bin Khattab mengatakan, ya bunayya irfa thawbaka, wahai anakku, angkat bajumu, angkat pakaianmu. Fa inna dzalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Karena itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaian. Jadi di saat hampir wafat, sempat-sempatnya Umar bin Khattab menasihati orang dalam urusan pakaian. Itu menunjukkan penting, bukan gak penting. Imam Az-Zahabi memasukkan bab isbal termasuk min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Imam Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah isbal. Umar semakin payah, maka orang-orang mengatakan, ya Umar bin Khattab, istahlif, istahlif. Wahai Umar bin Khattab, segera tunjuk siapa yang jadi khalifah setelah kepergianmu nanti. Tunjuk siapa orangnya. Maka kata Umar bin Khattab, aku tunjuk 6 orang yang Rasulullah wafat, Rasulullah ridho dengan 6 orang ini. Biarkan mereka bermusyawarah siapa yang jadi khalifah setelahku nanti. Siapa itu? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. 6 orang ini. Ya, ini menunjukkan bahwa itu manusia terbaik di zaman itu. 6 orang itu. 6 orang ini semuanya berhak jadi khalifah. Dan 6 orang ini semuanya bisa jadi khalifah. Punya ilmunya, punya kekuatannya, semuanya punya. Makanya berhak semuanya itu. Ya. Nah, jadi itu keutamaan Abdurrahman bin Auf yang yang ketiga, termasuk yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi Ashabus Shura. Yang nomor 4, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dafa'a anhu bi nafsihi. Termasuk keutamaan Abdurrahman bin Auf yang keempat adalah Rasulullah membela Abdurrahman bin Auf ketika ada perselisihan. Jadi Abdurrahman bin Auf pernah berselisih sama seseorang, sama sahabat Nabi. Siapa?
Siapa kira-kira? Nggak tanggung-tanggung. Jadi Abdurrahman bin Auf pernah punya masalah, punya perkara sama sahabat lain. Sahabatnya ini siapa namanya? Khalid ibn Walid. Saya nggak kenal Khalid. Khalid ini saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Tidak pernah Khalid perang terus kalah, tidak pernah. Pokoknya perang ada Khalid pasti menang. Pasti menang. Khalid bin Walid ini pernah diutus Abu Bakar membereskan Irak, Persia dihabisi. Habis. Pernah ditugaskan Abu Bakar As-Siddiq untuk memberantas nabi palsu, habis. Pokoknya tidak pernah perang ada Khalid terus kalah, perangnya nggak pernah. Pasti menang. Saking menangnya terus sampai Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar. Wahai Khalifatul Rasul, tolong dipecat Khalid itu. Bahaya itu. Saya melihat ada kecepatan dalam pedangnya. Tolong diganti dia. Dijawab sama Abu Bakar, wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mau Abu Bakar. Ini kalau Khalid itu perang mesti menang. Sampai Umar itu khawatir dikultuskan gitu loh. Jadi sampai kalau ada orang ini, para sahabat, kalau Khalid jadi menang ya pasti gitu. Nah, Umar gak gelem kayak gitu itu. Makanya sejarah membuktikan Abu Bakar wafat diganti Umar, yang pertama kali dilakukan Umar mecat Khalid bin Walid. Mecat dalam tanda kutip bukan jelek, bukan niat jahat, bukan. Tapi maksudnya itu rolling gitu loh, diganti siapa pada waktu itu? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Karena biar orang nggak terlalu mengkultuskan siapa? Khalid bin Walid. Dan itu memang Umar seperti itu. Umar bin Khattab itu pernah melihat orang-orang itu mencari asyajarah, pohon yang ada di Al-Quran itu. Idh yubayi'unaka tahta asyajarah. Mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Orang-orang Arab cari mana pohon itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Ketemu. Oh, mulai di ngalah berkahi, digini-giniin. Ketahuan Umar, tebang seakar-akarnya. Biar gak tumbuh lagi. Makanya Umar dijuluki Al-Faruq, pembeda. Hitam putih, pembeda antara kesyirikan dengan tauhid, antara halal dan haram. Makanya dijuluki Al-Faruq. Khalid bin Walid ini dengan begitu kemuliaannya, dengan begitu kehebatannya, dan bagaimana Rasulullah memuji-mujinya. Yang kalau ceritakan Khalid kan panjang ini. Tetapi ketika Khalid bin Walid ini pernah punya gesekan sama Abdurrahman bin Auf, siapa yang dibela Rasul? Siapa yang dibela Rasulullah? Nah, kita simak. An Abi Sa'idin qala kana baina Khalid ibn al-Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'. Dahulu ada masalah, ada sesuatu antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Fasabbahu Khalidun, maka Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dicela sama Khalid bin Walid. Falamma balagha dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika celaannya Khalid itu sampai ke Rasulullah, maka Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Mud itu nggak mungkin emas, karena emas nggak bisa dimud. Jadi ini perbandingan yang jomplang. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, pahalanya nggak akan mampu menandingi satu mud atau setengah mud begini. Satu mud begini, setengah mud begini, sedekahnya sahabat. Lihat, mud itu nggak mungkin mas, gandum. Artinya kan sangat apa? Tidak berimbang. Dibela sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu menunjukkan bagaimana keutamaan Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam di tangannya siapa? Di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangannya Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khamisan, keutamaan Abdurrahman bin Auf yang nomor 5. Wa min manakibihi radhiyallahu anhu ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu syahid. Di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf adalah Rasulullah mengabarkan bahwa dia mati syahid. Dikabarkan bahwa mati syahid. An Sa'id bin Zaid asyhadu ala Rasulillah an sami'tu yaqul. Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah pernah berkata, Uthbut Hira, tenanglah wahai Hira. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Tidaklah di atasmu kecuali ada nabi, ada siddiq dan ada orang-orang mati syahid. Kemudian Sa'id bin Zaid menyebutkan beberapa orang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Abdurrahman bin Auf termasuk di dalamnya yang dikabarkan mati syahid. Itu yang nomor 5. Keutamaan yang nomor 6. Wa min manakibihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla khalfahu rak'atan min salatil fajri fi ghazwati Tabuk. Termasuk keutamaannya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah pernah sholat di belakangnya. Rasulullah pernah jadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ngimami Rasulullah dalam perang Tabuk. Ya, Rasulullah berada di belakangnya Abdurrahman bin Auf 1 rakaat. Yaqulul Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah berkata, Ghazautu ma'a Rasulillah bi Tabuk. Kami pernah berperang bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Fatabarraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalal gha'it. Maka Rasulullah keluar barisan karena Rasulullah buang hajat. Fahamaltu ma'ahu idawatan qabla salatil fajri. Maka aku membawakan ember air sebelum sholat fajar. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini termasuk yang suka meladeni Nabi, suka melayani Nabi, suka membantu Nabi. Dia cerita beliau ini dalam perang Tabuk itu Rasulullah keluar untuk buang hajat, maka aku sediakan peralatan Rasulullah. Falamma raja'a Rasulullah ilayya akhadtu uhriqa ala yadihi minal idawa. Ketika Rasulullah selesai, maka Rasulullah datang kepadaku, maka aku siramkan air dari ember tadi itu. Jadi wudu atau cuci tangan wudu. Wa ghasala yadayhi thalatha marrat. Rasulullah mencuci tangannya tiga kali. Tsumma ghasala wajhahu, kemudian mengusap wajahnya. Berarti apa berarti? Wudu. Tsumma dhahaba yukhriju jubbatahu an diraihi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan jubahnya. Kemudian di sini dikatakan hadisnya cukup panjang. Fa'aqbaltu ma'au hatta najidan nasa qad qaddamu Abdurrahman bin Auf sallallahu. Setelah selesai Rasulullah dari hajatnya sudah wudu, saya bersama Rasulullah menuju ke para sahabat yang lain. Ternyata orang-orang sudah meminta Abdurrahman bin Auf ngimami sholat, sehingga orang-orang itu sudah dalam keadaan sholat, dipimpin Abdurrahman bin Auf. Para sahabat Nabi perang Tabuk loh, banyak jumlahnya, orang banyak yang ikut perang itu. Abdurrahman bin Auf yang ngimami, kemudian para sahabat jadi makmum. Datanglah Rasulullah sama siapa tadi? Al-Mughirah bin Syu'bah, belum sholat. Maka apa terjadi? Qad qaddamu Abdurrahman bin Auf sallallahu fadraka Rasulullah ihdar rakaataini. Rasulullah menjumpai 1 rakaat. Salat subuh dapat 1 rakaat. Artinya begini, Abdurrahman bin Auf sudah memulai salat, imami salat, dapat 1 rakaat, baru Rasulullah datang. Jadi Rasulullah sempat diimami berapa rakaat? 1 rakaat. Falamma sallama Abdurrahman bin Auf qama Rasulullah yutimmu salatahu. Ketika Abdurrahman bin Auf mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah berdiri menggenapkan sholatnya. Karena tertinggal berapa rakaat? 1 rakaat.
Fa'afza'a dzalikal muslimin. Maka hal itu membuat kaum muslimin ketakutan. Oh enggak, ya apa kira Rasulullah terlambat. Berarti kita tergesa-gesa tadi. Enggak enak semuanya kaum muslimin. Fa'taru tasbih, mereka bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Rasulullah selesai dari salatnya, aqbala alaihim, Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat yang sudah selesai salat tadi, Rasulullah berkata, ahsantum. Aman ahsantum. Sudah bagus yang kalian lakukan. Asabtum, sudah benar yang kalian lakukan. Ya, ansallau as-salata liwaqtiha, karena kalian sudah sholat tepat di waktunya. Sudah benar itu. Jadi tidak dimarahi, malah dibenarkan dan disetujui. Itu menunjukkan dalil tentang keutamaan Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat Nabi yang cerdas. Sahabat Nabi yang cerdas. Antum akan tahu kecerdasannya Abdurrahman bin Auf ketika proses pengangkatan khalifah setelah siapa? Setelah Umar wafat. Umar menunjuk 6 orang tadi itu. Umar wafat, sudah dikubur. 6 orang ini berkumpul. Kata Abdurrahman bin Auf, kita ini nggak mungkin 6 ini, terlalu banyak. Harus kita sederhanakan. Yang ngomong ini siapa? Abdurrahman bin Auf yang punya usulan itu. Dan diterima oleh sahabat. Langsung Zubair bin Awam berkata, iya benar ucapannya Abdurrahman bin Auf ini, saya mundur dari kekhalifahan, bagian saya berikan Ali. Kata siapa ini? Kata Zubair bin Awam. Talha bin Ubaidillah berkata, saya juga, saya mundur. Saya berikan jatahku kepada Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata, saya pun mundur. Saya berikan bagianku kepada Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Para sahabat hati bersih. Bersih. Akhirnya Zubair dikasihkan Ali. Zubair apanya Ali? Sepupu. Rasulullah, Ali, Zubair, Abdullah bin Abbas itu sepupu semua. Kok bisa? Iya, Zubair bin Awam itu punya ibu namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Ali punya bapak namanya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi wajar kalau Zubair dikasihkan siapa? Ali, karena kan anak paman. Misanan kata orang Jawa, sepupu kata orang Jawa. Abdurrahman, maka Zubair bin Awam ngasihkan jatahnya kepada Ali. Talha bin Ubaidillah ngasihkan jatahnya kepada siapa tadi? Utsman bin Affan. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan jatahnya kepada Abdurrahman bin Auf. Tinggal 3. Setelah tinggal 3 itu, Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya mundur. Tinggal kalian berdua. Tapi biarkan diriku menjadi apa? Jadi apa? Wasit. Oh, bukan wasit, apa istilahnya? Hah? Apa? Penengah. Akhirnya apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf ngomong sama Utsman. Wahai Utsman, beliau ini adalah anak paman Rasulullah. Beliau ini adalah, ngomong maksudnya Ali itu. Wahai Utsman, beliau ini adalah misanan Rasulullah, menantunya Rasulullah 2 kali. Pertama masuk Islam, punya keutamaan yang luar biasa. Maka jika engkau dipilih menjadi khalifah, jangan pernah meninggalkan dia. Ya, jadikan dia sebagai penasihatmu. Tapi jika dia yang terpilih jadi khalifah, engkau harus sami'na wa ata'na. Jelas ya? Kemudian Rasulullah siapa? Abdurrahman bin Auf juga berkata kepada Ali, wahai Ali, dia ini Utsman bin Affan. Dia ini menantunya Rasulullah 2 kali. Betul apa enggak? Kalau Ali 1 kali, Utsman berapa kali? 2 kali. Dan Rasulullah punya cucu dari siapa? Dari Utsman. Namanya Abdullah. Abdullah bin Utsman, anaknya Ruqayyah. Tapi wafat fi Ma'arif. Jadi sempat punya cucu dari siapa? Dari Utsman bin Affan, namanya Abdullah bin Utsman bin Ruqayyah. Oke.
Dia ini menantunya Rasul 2 kali. Dia dijamin masuk surga. Keutamaannya luar biasa. Maka jika engkau yang jadi khalifah wahai Ali, wajib bagimu menjadikan dia penasihat. Dan jika Utsman yang terpilih jadi khalifah, engkau harus sami'na wa ata'na. Jelas ya? Adil lah, dua-duanya digituin. Abdurrahman bin Auf ini keliling ke para sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Sampai gak langsung diputuskan keliling. Ternyata mayoritas para Muhajirin dan Ansor telah memilih siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan. Setelah itu langsung diikuti Ali membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada permusuhan antara beliau. Ya, itu adalah orang Syiah aja yang memperkerusakan para sahabat. Gimana para sahabat bermusuhan? Wong Umar bin Khattab saja itu menikahi putrinya Ali. Ali punya putri namanya siapa? Yang dinikahi Umar? Ummu Kulthum. Ya, dinikahi Umar bin Khattab. Bagaimana dikatakan bermusuhan? Sedangkan Umar sendiri adalah menikahi ahli bait. Karena Umar bin Khattab itu ingin punya keluarga dari kalangan ahli bait, maka beliau menikahi siapa tadi? Ummu Kulthum radhiyallahu an. Jadi begitu ya. Kemudian selanjutnya, Abdurrahman bin Auf ini punya cerita-cerita yang ajib. Di antaranya yang ditulis oleh pengarang kitab ini adalah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, Sa'ad bin Rabi itu sahabat Ansor yang kaya raya. Pernah dengar ceritanya kan? Sa'ad bin Rabi ini sahabat Ansor yang kaya raya. Kemudian ketika sahabat-sahabat Muhajirin sampai di kota Madinah, dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf, kamu saudaranya Sa'ad bin Rabi. Salman sahabatnya Abu Darda, dipersaudarakan begitu. Maka saking cintanya orang Ansor kepada saudaranya Muhajirin, Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Qad alimatil ansaru anni min aktsariha mala. Orang-orang Ansor semuanya sudah tahu bahwa aku adalah orang Ansor yang paling kaya raya. Fa aqsimu mali baini wa bainaka syatrain. Akan saya paruh hartaku wahai Abdurrahman menjadi 2. Separuh untukku, separuh untukmu. Wali imra'atani fandur a'jabahuma ilaik. Dan aku punya 2 istri. Lihatlah siapa yang paling membuat kamu kagum, yang paling cantik menurutmu. Fautallikuha, aku akan menceraikannya, dan jika selesai masa iddahnya, nikailah wanita tersebut. Ada loh cerita persaudaraan seperti Muhajirin dan Ansor. Sejarah akan gagal menorehkan tintanya untuk menulis persahabatan, persaudaraan seperti Muhajirin dan Ansor. Tetapi Abdurrahman bin Auf juga tidak aji mumpung. Abdurrahman bin Auf tidak mengatakan, ya gak apa-apa lah, gimana lagi, monggo gitu. Ya gak gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkaimu, memberkai istri-istrimu, dan memberkai hartamu. Aina suqukum. Sudah cukup, tunjukkan saja saya mana jalan ke pasar kalian. Ya, seorang muslim harus punya izzah. Abdurrahman bin Auf menunjukkan itu. Sudah, tunjukkan saya jalan ke pasar. Dan memang Abdurrahman bin Auf ini orang yang pintar untuk berbisnis, canggih pokoknya. Dalam jangka waktu yang singkat, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya dan bisa menikah dengan wanita Ansor. Bahkan dalam riwayat dikatakan, saking barokahnya tangannya nih, seandainya aku buka batu itu, niscaya dalam batu itu ada apanya? Emasnya. Loh, memang ada orang yang gitu. Ada orang jual apa tanah itu enggak laku-laku, dijual ke orang lain, harga murah aja, sampean beli langsung, 2 hari langsung laku. Tangannya bedo, ya. Ada orangnya tangannya tangan bisnis, ada tangan bukan bisnis, ya. Jadi ya memang gitulah Allah membagi rezeki. Nah gitu ya.
Kemudian ikhwatal iman radhiyallahu rahimani wa rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang sangat perhatian sama sholat berjamaah. Makanya tadi dikatakan ketika Umar tertusuk, beliau juga termasuk yang apa? Yang ada di belakangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun masalah sedekahnya sudah makruf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang kaya raya, orang yang hidupnya berkelimangan dengan harta, sampai-sampai takut beliau itu saking mewahnya hidupnya. Karena Abdurrahman bin Auf ini disuguhkan makanan yang enak-enak, beliau berpuasa, disuguhkan makanan yang enak-enak, disuguhkan air dingin, disuguhkan makanan yang lezat, disuguhkan di depannya, maka Abdurrahman bin Auf nangis, sedih dan nangis melihat makanan yang enak-enak. Nangis Abdurrahman bin Auf. Ditanya oleh keluarganya, lima tabki, apa yang buatmu menangis? Kenapa kamu kok menangis? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, Qutila Mus'ab ibnu Umair wa kana khairan minni. Mus'ab bin Umair telah gugur, padahal dia lebih baik daripada aku. Dalam perang Uhud dia enggak memiliki kain kafan. Kain kafannya hanya burda, ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Qutila Hamzah wa khairun minni. Hamzah juga sudah terbunuh, padahal dia lebih baik daripada aku. Mereka adalah orang-orang yang gugur sebelum menikmati manisnya hasil dari perjuangan. Sedangkan aku di sini memberi makan yang lezat-lezat, hidup mewah. Laqad khasyitu an yakuna qad ujjilat lana thayyibatuna fi hayatina dunya thumma ja'ala yabki. Aku khawatir ini adalah nikmat-nikmat yang disegerakan di dunia yang aku tidak mendapatkannya di akhirat nanti. Menangis ya. Dia tinggalkan makanan ini kan. La thumma tarakat, enggak jadi makan. Karena ingat sahabat-sahabatnya dulu seperjuangan yang telah gugur seperti Mus'ab bin Umair, Hamzah belum sempat menikmati hasil dari apa? Perjuangan. Padahal mereka lebih baik daripada aku. Ini menunjukkan ketawaduan siapa? Aslinya juga. Abdurrahman bin Auf ini juga dijamin masuk surga. Tapi itu menunjukkan ketawaduan siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sampai di sini ikhwatul iman tentang Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.